acara kan kita mulai segera dalam waktu 5 menit. Dimohon untuk mempersiapkan diri dengan menyalakan kamera serta menyiapkan alat tulis ataupun perlengkapan lainnya yang dibutuhkan selama sesi berlangsung. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon untuk bersiap-siap ya teman-teman. Kita mulai saja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul walaupun secara online yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Salam satu salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat, kepada narasumber kita hari ini pada kajian spesial Milad kelima kali ini, pada Ustadz Haidar Fatah HS, serta teman-teman peserta yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Wula Rahma selaku MC yang akan memandu jalannya acara dari awal hingga selesai. Oke, langsung saja kita masuki acara pertama, yaitu adalah pembukaan. Marilah kita awali kegiatan ini dengan membaca doa. Kepada seluruh peserta kami persilakan untuk berdoa. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Semoga doa yang kita panjatkan menjadi awal yang baik dan membawa kelancaran bagi acara kita hari ini. Baik, acara yang kedua adalah pembacaan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Alia Nuha Konitawah. Kepada Kak Alia, kami persilakan. Afwan, apakah suara anak sudah terdengar? Iya, sudah Kak, silakan. Maaf ya, untuk kamera sebenarnya tidak bisa dinyalakan, jadi langsung saja mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu berita bohong tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh, Allah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya dia menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar.
Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik Kak, jazakumullahu khairan. Baik, Sadaqallahul Semoga baik membaca maupun yang mendengar mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Nah, baik, acara yang selanjutnya adalah pemaparan materi oleh narasumber kita hari ini. Apakah teman-teman peserta sudah siap memasuki sesi inti acara kita? Pastinya sudah ya, karena sesi kali ini tuh pasti sangat menarik nih teman-teman. Nah, buat teman-teman yang semangat untuk nih nunjukin antusiasmenya, boleh nih ketik 1 di kolom chat. Boleh ketik 1-nya teman-teman? Yo, mana nih 1? Oke, ada 1 dari Kak Anggun, udah semangat ya Kak. Wow, 1, 1, 1, 1, 1. Oke. Wah, udah semangat banget ya. Nah, untuk menyemangati kita semua, di sini saya izin membawakan sebuah pantun. Boleh diketik cakepnya. Beli buah semangka pakai nampan supaya nggak jatuh, semangkanya diikat supaya erat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam hadirin sekalian. Mari kita mulai kajian ini dengan penuh semangat. Oke, langsung aja memasuki sesi inti acara kita hari ini, yaitu adalah pemaparan narasumber. Nah, sebelumnya aku mau sapa dulu nih sama narasumber kita hari ini, kepada Ustadz Haidar Fatah. Apakah sudah ada di room? Ya, sudah hadir. Ya, halo Ustadz. Gimana nih kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, alhamdulillah khair. Baik, untuk kabarnya. Baik, gimana? Apakah sudah semangat untuk menyampaikan materi hari ini? Ya, insya Allah. Oke. Baik, langsung saja kepada Ustadz. Waktu dan layar kami persilakan. Silakan Ustadz. Oke, aku buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Ya, innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Umma salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya teman-teman, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya semuanya? Baik ya, buat teman-teman panitia yang sudah menyelenggarakan dan teman-teman anggota yang hadir pada malam hari ini. Satu hal teman-teman yang harus kita syukurin, yaitu adalah kesempatan dalam mengikuti majelis ilmu, karena banyak ya orang-orang yang mungkin mereka itu mencari suatu ketenangan, tetapi mereka tidak tahu ya dalam mencari ketenangan itu seperti apa. Jadi ada teman-teman harus bisa membedakan ya antara ketenangan dengan kesenangan ya. Seperti di dalam salah satu riwayat itu tentang keutamaan dalam bermajelis ilmu. Wa ma ijtama'a qaumin fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhum ar-rahmatu wa hafathum al-malaikatu wa dzakarakumullahu fiman indah. Ya, jadi di dalam salah satu riwayat tersebut bahwasanya ketika kita menghadiri majelis ilmu ya, tapi dalam konteks hadis tersebut itu adalah di masjid ya. Tapi dengan perkembangan zaman ya, di zaman sekarang itu kan kita ada namanya Google Meet, apalagi setelah pandemi ya. Jadi kita dapat menuntut ilmu, kita dapat belajar ya secara fleksibel. Nah, tetapi teman-teman jangan lupa untuk selalu mengikuti ketika ada kesempatan, ketika ada majelis ilmu secara offline, itu jangan lupa untuk diikuti. Ya, karena ketika seseorang itu berkumpul ya di masjid ya, ataupun teman-teman berkumpul di suatu tempat yang mulia ya, lantas di situ teman-teman membahas mengkaji agama ya, teman-teman membahas mempelajari Al-Qur'an, maka Allah akan menurunkan rahmat
ya Allah akan menurunkan malaikat, ya, sakinah, ketenangan di dalam hati orang-orang yang berkumpul. Ya, bahkan para malaikat pun itu akan menyebut, ya, nama orang-orang yang mereka itu berkumpul, mereka itu membahas, ya, mereka itu mengkaji agama, mereka itu belajar agama. Makanya gak heran teman-teman, ketika kita itu belajar agama, hati kita itu tenang. Makanya kalau teman-teman nih, teman-teman yang galau, ya, teman-teman yang gundah, teman-teman yang punya masalah, misal, aduh mas saya apa ya, biasanya kalau anak muda tuh patah hati. Biasanya ada orang yang mungkin nggak punya uang, atau orang yang mungkin banyak masalah. Nah, maka orang-orang yang seperti inilah, ya, orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang ketika kita itu ada masalah, cara menyembuhkannya itu adalah kita mendatangi majelis ilmu. Tetapi bukan hanya ketika seseorang itu ada masalah. Ya, ketika kita tidak ada masalah, ketika kita ada apa ya, kegembiraan, kita jangan luput dalam mengikuti majelis ilmu. Ya, jadi majelis ilmu itu bukan tempat hanya obat, hanya tempat untuk penyembuhan, tetapi tempat, ya, untuk kita lebih banyak belajar, teman-teman. Karena kita malu kalau kita sekarang banyak fasilitas, tetapi kita tidak manfaatkan. Ya, jadi salah satu hal yang harus kita syukuri itu adalah ketika kita bisa mengikuti majelis ilmunya. Jadi salah satu hal yang harus kita syukuri adalah kita bersyukur, ya, karena Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengikuti beberapa majelis ilmu, mengikuti beberapa kajian-kajian, ya, karena disitulah letak, ya, Allah itu akan menurunkan ketenangan di dalam hati kita. Ya, makanya kok teman-teman mungkin pernah nggak berpikir gitu kan, kok saya kalau ikut pengajian kok hati saya tenang, ataupun saya ketika saya mendengar kajian kok hati saya tenang. Ya, karena ya disitulah Allah menurunkan rahmat, Allah menurunkan ketenangan, bahkan Allah menurunkan malaikat. Ya, Allah menurunkan malaikat. Gitu. Makanya nggak heran, ya, kalau hati kita itu tenang, ya, karena kita diberi keterbatasan, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam penglihatan, ya, melihat sesuatu yang mungkin kayak malaikat kita tidak bisa melihat. Ya, seandainya kita diberikan penglihatan dapat melihat malaikat, pasti kita kaget, teman-teman. Pasti banyak orang-orang yang berbondong-bondong untuk mengikuti majelis ilmu. Ya, kalau pahala itu kelihatan, pasti banyak orang-orang itu yang berbondong-bondong. Kalau dosa itu kelihatan, pasti banyak orang yang meninggalkan. Ya, makanya kenapa ada orang beriman, kenapa ada orang muslim? Ya, ada orang Islam, ada orang beriman. Ya, karena orang muslim, orang Islam itu belum tentu beriman. Ya, sedangkan orang yang beriman itu udah pasti Islam. Makanya teman-teman mau hanya menjadi orang muslim yang hanya sebatas Islam KTP, atau teman-teman mau menjadi orang yang beriman. Ya, nah ini yang mungkin harus kita syukuri karena kita masih berikan kesempatan, ya. Atau entah teman-teman mungkin yang gabung di sini ada karena diajak temannya, atau ada juga yang mungkin karena sedang ada masalah gitu kan. Nah, itu cara Allah untuk menunjukkan, ya, untuk mengarahkan teman-teman itu kepada majelis ilmu. Ya, apapun itu, ya. Nah, itu yang harus kita syukurin, ya. Dan yang selanjutnya adalah kita tidak lupa juga untuk selalu berselawat, ya, kepada Rasulullah SAW, karena di dalam setiap kita itu sholat, di dalam setiap kita itu berzikir, ya, pasti kita ada, ya, kalimat-kalimat yang kita selalu menyebutkan, kita selalu memuji Nabi Muhammad SAW, ya. Nah, ini yang harus kita syukuri, karena di dalam Islam itu kita diperintahkan, ya, kata diwajibkan itu untuk selalu mengingat Allah. Ya, kita diperintahkan, diwajibkan untuk sholat, gitu. Makanya sholat ini bukan bukan Allah yang membutuhkan, tetapi kita yang membutuhkan. Ya, jadi salah satu hal yang harus kita syukurin adalah ketika kita masih diberikan kesempatan untuk mempelajari ilmu. Karena teman-teman kalau hanya sebatas saya Islam, saya Muslim, tapi nggak ada nih nasihat, nggak ada nih yang mendoktrin ke arah kebaikan, maka teman-teman sulit untuk sadar, gitu ya, sulit untuk tenang, sulit untuk teman-teman itu berintrospeksi diri, ya, karena nanti kita di sini
pada malam hari ini kita akan membahas tentang terkait aib ya, aib seseorang, karena ini nanti akan banyak banget pembahasannya gitu ya, tapi mungkin nanti akan kita sampaikan hanya beberapa saja, yaitu teman-teman ya, kita yang pertama kita jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita jangan lupa untuk selalu bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, karena bersalawat kepada Rasulullah itu ya, kita tidak hanya bersalawat ya, kita tidak hanya mengingat Rasulullah, tetapi kita juga mengikuti beberapa kebaikan-kebaikannya ataupun apapun yang Rasulullah itu lakukan. Makanya kalau ada orang, contoh saya misalnya ada seseorang ya, dia itu ngefans kepada Ronaldo misal. Kalau dia hanya saya ngefans kepada Ronaldo, nah apakah dia itu benar-benar dikatakan dia itu benar-benar mencintai? Apakah dia itu benar-benar fans berat? Kan enggak. Nah, kecuali dia misal dia pakai baju Ronaldo, dia jago main bola dengan teknik yang Ronaldo bisa, maka dia layak untuk dijadikan seorang fans. Begitupun juga kita. Ya, kalau kita hanya saya mencintai Rasulullah, tetapi ada orang yang mengamalkan sunnah apa yang dicontohkan Rasulullah, kita hina. Ya. Ataupun kita itu tidak suka dengan hal-hal yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Nah, ini kan apa ya? Itu kan kosong gitu. Kita jadinya katanya kamu mencintai. Ya, itu hanya sebatas lisan. Ya, seperti halnya teman-teman mungkin banyak menemukan kejadian di zaman sekarang, ada orang yang dia itu berjanji, ada orang yang dia itu mungkin ingin memberikan sesuatu A B C D, tapi hanya sebatas lisan, tidak ada namanya pergerakan ataupun perbuatan. Ya, ini kan tidak ada namanya bukti, karena cinta itu butuh pembuktian. Ya, begitupun ketika kita mencintai Rasulullah SAW, ya, Nabi kita yang sangat sempurna. Itu ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sudah jam 20.35 ya. Oke. Ya, jadi aku ingin membahas ya pada malam hari ini, yaitu tentang terkait aib ya, aib ataupun bagaimana kita menanggapi aib yang mungkin sekarang itu banyak bertebaran di masyarakat, gitu ya, banyak bertebaran di sosial media, ya, dan aib yang mungkin bertebaran di akhir-akhir belakangan ini itu banyak banget, ya, mungkin terkait masalah pemerintah, terkait masalah perselingkuhan, terkait masalah mungkin ya kasus-kasus yang lain. Ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya di sini kita sama-sama belajar, ya, karena aku pun sebagai manusia juga banyak kesalahan, aku pun sebagai manusia juga tidak luput dari yang namanya salah, ya, salah dan lupa. Jadi kita di sini sama-sama belajar, ya. Nah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman tahu ya yang dimaksud dengan aib apa itu aib? Ya, teman-teman tahu yang dimaksud dengan aib ya. Aib itu apa? Ya, ataupun bisa dibilang kekurangan seseorang. Ya, kekurangan seseorang. Ya, jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ada salah satu riwayat, ya. Innallaha azza wa jalla halimun hayyun sittirun, ya, yuhibbul haya'a wasitra. Ya, jadi di dalam riwayat tersebut ya bahwasanya kita itu, Allah itu sangat Allah itu sangat menyukai, ya. Allah itu sangat menyukai, ya, ataupun Allah itu menutupi aib-aib kita, teman-teman, ya. Allah itu menutupi aib kita, kekurangan kita. Ya, pada intinya dari hadis yang tadi aku bacakan itu seperti itu ya. Jadi Allah itu menutupi aib kita, Allah itu menjaga aib kita. Ya, sebenarnya Allah itu Maha Pemurah. Ya, Allah itu menutupi aib kita, Allah itu menjaga aib kita. Makanya sekarang banyak teman-teman, ada di dalam salah satu riwayat juga dijelaskan bahwasanya ketika seseorang itu menyebarkan aib orang lain,
ya maka ya aib kita itu akan dibuka. Bahkan ada salah satu riwayat juga ketika Allah itu mengingat kita itu mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Ketika kita tidak mengingat Allah, Allah tidak akan mengingat kita. Jadi tadi balik lagi ke teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin Allah itu mengingat kita, kalau kita ingin Allah itu menjaga aib kita, maka kita berusaha untuk menutupi aib orang lain. Ya, karena ada beberapa aib-aib ataupun kekurangan orang lain itu yang boleh untuk kita bicarakan. Ya, yang boleh untuk kita bongkar. Ya, jadi teman-teman harus tahu ya mana sesuatu yang tidak boleh kita bicarakan dan mana sesuatu yang kita boleh bicarakan. Ya, apa contohnya yang boleh kita bicarakan? Teman-teman ketika misal ya ada teman-teman tahu hadis itu kan ada perawi. Ya, hadis itu kan ada sanad. Ya, hadis itu ada sanad, ada perawi. Nah, di dalam sanad hadis itu, kalau teman-teman tahu kan ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Ya, ini kedua kitab yang sanadnya ini kuat. Ya, sanadnya ini kuat, perawinya itu benar-benar diseleksi. Ya, karena tidak sembarangan. Beda dengan beberapa riwayat-riwayat yang lain. Ya, yang mungkin ada beberapa perawi yang lemah, ada beberapa mungkin sanadnya itu yang terputus ya di dalam beberapa perawi ya, ataupun tidak jelas, ataupun ada perawi yang mungkin di situ memiliki kekurangan. Ya, maka hal ini kan sangat penting banget. Ya, sangat penting karena kenapa? Dalam masalah sanad, dalam masalah periwayatan, yaitu seseorang kita itu mendapatkan informasi ya yang membawakan ataupun mengatasnamakan sabda dari Rasulullah SAW. Ya. Nah, karena ini yang berbicara ini adalah Rasulullah, karena ini adalah riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah, maka itu harus dijaga. Ya. Contoh misal, ya, contoh ada orang ya bilang nih misal. Saya misalkan sekarang tuh banyak banget tuh ya beberapa beberapa orang-orang yang mereka mungkin diberikan panggung ya, padahal mereka tadi mereka mungkin dalam membahas terkait agama ya dan sebagainya, mereka mengatakan istilahnya dia membuat fatwa sendiri ya, ataupun ada yang mengatasnamakan saya bertemu dengan Rasulullah dan sebagainya. Nah, hal ini teman-teman, ya hal ini kenapa di dalam Islam itu ada namanya sanad? Ya, sanad ini banyak banget, ada dari bacaan, ya ada tadi sanad hadis, ya itu banyak banget ya. Ataupun kalau teman-teman tahu ada namanya keturunan nasab. Ya, kenapa nasab itu tertulis nih? Ini nasab dari Rasulullah bla 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 bla. Kenapa di dalam Islam itu sebegitu detail, sebegitu kompleks, sebegitu rinci? Ya, sebegitu rinci. Karena tadi mereka itu mengatasnamakan Rasulullah. Ya, ini saya dapat perkataan dari Rasulullah. Kira-kira apakah teman-teman itu langsung percaya? Ya. Apakah teman-teman langsung percaya? Apakah kita harus berhusnuzon? Wah, ini perkataan Rasulullah nih, pasti benar. Kita nggak ngecek dulu orangnya. Orangnya ini tukang bohong, orangnya ini tukang nipu, atau apa, kita nggak ngecek dulu. Ya, memang husnuzon itu bagus. Tapi dalam konteks masalah tadi, masalah periwayatan dan sebagainya, kita harus cross-check. Apakah ini benar yang disampaikan Rasulullah? Kita lihat nih, si fulan ini dia sikapnya seperti apa. Bahkan dulu ketika zamannya Imam Bukhari ya, dalam masalah periwayatan itu ada orang ketika kalau nggak salah Imam Bukhari itu ingin mengambil riwayat dari seseorang, lantas ketika mendatangi rumah orang tersebut ya, orang tersebut itu memberi makan hewan peliharaannya di situ ya, istilahnya hewan ternaknya, jadi dikasih umpan. Nah, ketika hewan ternaknya itu datang, ternyata umpan makanannya itu dia tuh nggak niat ingin ngasih, tapi dia itu ingin mancing agar dia bisa nangkap dan dia bisa sembelih hewan ternaknya tersebut. Nah, maka dari situ apa? Dari situ tadi ya,
imam tersebut itu tidak jadi mengambil riwayat dari seseorang tersebut, karena dia berpikir, ya dia nggak tahu kayak apakah orang ini bohong atau benar, tapi dia melihat dari apa yang dia lakukan. Kalau hewan saja ditipu, apalagi saya, gitu. Ya, jadi banyak beberapa hal-hal yang harus kita perhatikan, teman-teman. Ya, makanya teman-teman ketika mungkin ada teman-teman belajar dari beberapa ustadz, ya, oh ini ada yang mengatakan hadisnya sahih, hadisnya dhaif. Teman-teman belajar, kita sebagai penuntut ilmu kita belajar, kita terima. Ya, jangan aduh kok ustadz ini bla 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 bla, kok ustadz ini nyalah-nyalahin. Kita belajar sebagai penuntut ilmu. Karena bagaimana teman-teman mau tahu salah dan benar kalau teman-teman nggak mau belajar? Ya, seperti ada dua orang. Ya, ada dua orang. Ya, kita punya misal ada dua orang yang sedang bertengkar. Nah, teman-teman nggak tahu yang salah itu siapa. Ya, teman-teman nggak tahu yang salah itu siapa. Bagaimana teman-teman mau tahu mana yang salah dan mana yang benar kalau teman-teman nggak menanyakan kedua orang tersebut? Oh, karena dia teman saya, Mas, saya mengatakan dia itu benar. Nah, ini nggak bisa, teman-teman. Di dalam masalah keilmuan, di dalam masalah pembahasan ilmu, kita tidak bisa seperti itu. Ya, kita harus benar-benar berada di posisi sentral, ya, sentral ataupun tengah-tengah. Ya, kita di tengah-tengah agar kita bisa bijak, kita bisa tahu mana yang salah dan mana yang benar. Ya, jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, salah satunya tadi aib yang boleh untuk dibicarakan tadi adalah membongkar, ya, orang-orang yang mereka itu mengatakan tadi, ya, mengatakan hadis palsu, ataupun mereka itu yang ngaku-ngaku menjadi cucunya Rasulullah. Ya, karena kan sekarang dengan adanya zaman kan ada tes DNA, ya, tinggal dites DNA kalau dia benar-benar ngaku. Karena kalau hanya orang mengakui, ya, dia ada seseorang yang dia itu cucu Rasulullah, ya, saya cucu Rasulullah, tanpa adanya bukti, tanpa adanya tes DNA, kan sekarang ada tuh katanya rambut Rasulullah, darah Rasulullah, ya tinggal dites, ya, tinggal dites. Karena kalau tidak ada namanya tadi secara spesifik, maka orang-orang banyak yang dengan mudahnya mengakui, ya, bahwasanya mereka itu keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan nasab Rasulullah itu terputus, ya, kalau nggak salah itu sekitar 500 tahun, teman-teman. Terputus 500 tahun, tiba-tiba ada orang yang mengaku, ya, saya keturunan Rasulullah, padahal udah terputus 500 tahun. Ya, jadi itulah teman-temannya. Jadi kita memang harus benar-benar sebagai seorang penuntut ilmu, kita tidak boleh mengedepankan emosi. Wah, kok gini-gini ya, kita nggak boleh. Jadi kita harus belajar, kita harus memahami kenapa A ini seperti apa, B ini seperti apa, ya. Jadi itu, ya. Jadi yang pertama itu terkait masalah periwayatan. Terus ada lagi, ya, ketika ada orang yang dia itu menzolimi, ya, ada seseorang yang menzolimi. Contoh, misal teman-teman itu ada, misal di sini wah, ini banyak perempuan, ya, misal Mbak Salsa, ya, Kak Salsa di sini. Nah, Kak Salsa ini punya teman. Kak Salsa ini punya teman, ya, punya teman. Misal di sini ada Siti, Mbak Siti, misal, ya, ini permisalan. Ya, misal Kak Salsa punya teman. Nah, namanya siapa? Kak Siti. Nah, Kak Siti ini dia biasa minjem ke Mbak Salsa nih, minjem duit. Ya, tapi ternyata nggak dibalikin uangnya, nggak digantiin. Ya, tiba-tiba Mbak Siti ini mau minjem uang ke Sinta. Nah, ini si Mbak Salsa ini boleh, ya, untuk apa? Ngasih tau ke Mbak Sinta, ya, Mbak Siti itu mau minjem, ya, uang ke kamu, ya. Nah, itu kemarin dia minjem uang ke saya nggak dibalikin. Untuk apa? Untuk menyelamatkan Mbak Sinta, agar Mbak Sinta apa? Tidak terjadi hal yang sama, tidak menjadi korban berikutnya, ya. Jadi ini bukan termasuk di dalam masalah ini sesuatu yang diperbolehkan, ya. Untuk apa? Untuk kemaslahatan, untuk menyelamatkan orang lain, ya, ataupun ada orang pungli, ya, ada orang berbuat curang dan sebagainya, ini diperbolehkan, gitu. Nah, yang tidak diperbolehkan itu adalah sesuatu hal yang tidak maslahat, ya, hal
yang tidak maslahat. Kayak tadi misal ada Pak RT minta duit, ya minta duit dari setiap warga 200.000. Terus ada orang tahu, itu Pak RT itu sebenarnya itu 200.000 itu sebenarnya kita nggak perlu bayar, nggak ada pembayaran seperti itu boleh kita ngasih tahu ke orang-orang, ya. Tapi dalam masalah yang tidak maslahat, masalah dapurnya seseorang, ya ini kita tidak boleh untuk menggunjing ataupun kita untuk membicarakan atau gibah, ya atau gibah gitu. Karena teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sesuatu hal kan sekarang banyak tuh orang-orang tuh terlalu ribet, ya terlalu ribet, ingin ikut campur urusan orang gitu, ingin ikut campur urusan orang, ataupun kita terlalu mencampuri, maka banyak yang terjadi dari hal seperti itu, bukannya tambah membaik malah tambah memburuk. Ya kayak seorang mantu ikut campur masalah keluarganya, akhirnya berantakan. Ya ini bukan berarti dia tidak berbakti, bukan, tapi sekarang banyak ya beberapa kejadian seorang mantu ataupun orang tuanya itu ikut campur, malah bukannya mendamaikan malah tambah membuat panas. Ya ini sekarang banyak terjadi, ya ini banyak terjadi. Ya makanya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus tahu, makanya di sini ada salah satu riwayat, ya diriwayatkan dari di dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim, ya. Ya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusuqun wa qitahu kufrun. Jadi mencerca orang muslim adalah fasik dan memeranginya adalah kufur. Ya sekarang banyak orang yang mungkin akhirnya ya dari terjadinya membicarakan kekurangan orang, ya membicarakan aib seseorang, akhirnya terjadi yang namanya penghinaan, ya ataupun orang itu tidak bisa menjaga lisannya. Ini banyak banget terjadi, teman-teman. Ya kayak kemarin, teman-teman tahu kemarin waktu terjadinya yang demo besar-besaran itu, yang sampai di beberapa titik itu banyak banget pembakaran. Nah itu kan jadi gini teman-teman, ya kita harus tahu ketika ada suatu permasalahan, apakah permasalahan ini murni, ya apakah permasalahan ini murni benar-benar permasalahan plek, ataupun permasalahan ini ada seseorang yang memiliki kepentingan. Ya, jadi kadang banyak sekarang itu, contoh teman-teman misal teman-teman tuh misal marah sama temennya, ya ini sebenarnya marah ini kita tidak boleh, ya kita jangan diusahakan untuk tidak marah. Tapi ini misal ya ada seseorang dia tuh marah dengan temennya. Kalau dia marah dengan temennya itu tidak ada setiran ataupun tujuan ataupun untuk ditunggangi oleh orang lain, mungkin ya udah itu marah hanya dia saja gitu kan. Tapi ketika ada orang yang ternyata dia sudah merencanakan untuk mengadu domba, ataupun atas kemarahannya dia itu ternyata ada orang-orang yang memiliki kepentingan, nah ini yang harus kita cegah, teman-teman. Ya ini harus kita cegah gitu. Karena sejatinya ya sekarang itu kadang kita terlalu fokus, ya kita terlalu sibuk untuk apa? Mengurusi hidup orang lain. Ya, mengurusi hidup orang lain. Sedangkan diri kita terkadang masih banyak kekurangan. Ya, ada salah satu riwayat itu yang tadi ketika kita itu ketika ada seseorang dia itu membuka aib orang lain, maka Allah akan membuka aibnya. Ya, teman-teman pernah nggak sih? Coba cek kalau nggak percaya. Teman-teman pernah nggak? Ada ataupun teman-teman sendiri ya. Misal nih, ya. Ataupun jangan teman-teman dah. Misal orang lain, ada orang lain, ya. Misal kalian tuh punya teman. Terus temennya ini bilang, "Oh si A tuh pelit orangnya." Coba teman-teman perhatikan. Ya, kehidupan orang tersebut. Bukan orang yang tadi yang dibilang pelit, tapi orang yang bilang temennya itu pelit. Teman-teman perhatikan orang tersebut. Ya, biasanya orang tersebut itu dia juga pelit. Ya, biasanya orang tersebut itu juga pelit. Ya, kalau nggak percaya, teman-teman buktiin. Ya, karena kenapa tadi balik lagi, teman-teman? Balik lagi.
sesuatu yang tidak maslahat, ya orang lain punya kekurangan dan dia tidak merugikan kita. Ya, misal dia mau pelit nih, ya itu bodo amat lah, itu urusan urusan dia. Ya, dia mau nggak berbagi, dia mau makan sendiri, itu urusan dia. Karena kita nggak ada yang dirugikan. Ya, kecuali uang kita diambil sama dia. Ya, kecuali misal apa uang kita diambil gitu kan, bilangnya buat rame-rame, taunya buat dia sendiri. Ini beda kasus. Tapi kalau itu pakai duit dia, ya terus dia dia apa ya, dia ini sendiri apa namanya, dia makan sendiri, itu urusan dia. Dan itu jadikan pelajaran buat siapa? Buat diri kita. Oh iya, ternyata nggak enak ya kalau ada orang makan sendiri. Ya, jadi kita jangan sibuk untuk ngomongin orang lain, kok dia pelit ya, kok dia enggak usah. Ya, justru dengan adanya kekurangan orang, dengan adanya tadi aib-aib orang-orang di sekitar kita, jadikan itu pembelajaran. Ya, kayak contoh kemarin teman-teman mungkin terjadi banyak kasus perselingkuhan ya. Kita di sini mengambil ibroh. Ya, ada kemarin itu mungkin yang membahas tentang ya kemarin koar-koar masalah perselingkuhan. Akhirnya ternyata dia menjadi apa namanya? Menjadi pelaku. Ya. Emotnya kita di sini aku nggak mau sebenarnya membahas ini, tapi kita mengambil contoh ya. Kita mengambil contoh. Jadi ketika ada aib seseorang, teman-teman, ketika ada aib seseorang, ya itu mungkin ada rasa kesel ya dengan dengan si korban tuh, mungkin yang menjadi korban ini dia merasa emosi, merasa kecewa dan sebagainya. Nah, kecewa itu kan hal manusiawi ya. Jadi hanya sewajarnya lah, sebatasnya saja. Jangan terlalu kayak akhirnya dikeluar-keluarkan. Ya ini aku nggak ini buat kita semua, pelajaran buat kita semua. Jangan dikeluar-keluarkan, terlalu keluar-keluarkan, seakan-akan kita itu tidak akan terjerumus ke dalam lubang tersebut. Ya, karena kehidupan kita masih panjang. Ya, makanya jujur ya, aku tuh sekarang kan banyak banget ya orang-orang yang baru nikah, ya apalagi akhir-akhir tahun nih, Desember, ya dengan mungkin tanggal-tanggal cantik, ya banyak. Aku jujur ya, aku mengkritisi gini, ya ini pelajaran nih buat nasihat buat aku pribadi juga. Banyak orang-orang itu baru nikah seumur jagung, baru nikah 1 bulan, 2 bulan, bahkan jangan 1 bulan, mungkin baru beberapa hari. Mereka langsung membahas, ya. Jadi mereka habis nikah, ya mereka merasa bahwasanya keluarga saya ini bakal harmonis dan sebagainya. Ada berita perselingkuhan nih, dia bahas sama istrinya di situ. Iya, makanya ketika menjadi laki-laki terus bla 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 bla. Sedangkan yang kasus perselingkuhan yang dia bicarakan itu, dia sudah menjalani pernikahan sekitar 10 tahun. Ya, dia sudah punya anak misal 2, dia sudah punya anak 3. Sedangkan yang ngebahas ini orang yang baru nikah, yang belum ada sebulan, ya dia nggak tahu. Ya, dia nggak tahu kedepannya itu seperti apa. Gitu. Ya, makanya kalau aku jujur, aku takut gitu. Aku takut kenapa? Loh, orang nikah, misal aku nikah ya, misal ini orang nikahku aja baru nggak ada sebulan, ya dia cerai ketika udah bertahun-tahun. Ya saya nikah belum ada sebulan, saya udah ngomongin bla 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 bla. Jadi sewajarnya aja. Sewajarnya itu tuh nasihat buat saya gitu kan, nasihat buat kita. Nggak seakan-akan orang yang membicarakannya itu dia sempurna. Ya dia menjamin dirinya tidak terjerumus, tidak nyeblos ke lubang tersebut. Kan sekarang banyak tuh orang-orang seperti itu. Ya, di sini kita nggak membahas mereka, tapi ini menjadi pelajaran buat kita. Ya, buat aku pribadi, khususnya teman-teman yang mungkin baru nikah, teman-teman yang udah nikah, gitu. Banyak teman-teman kasus perselingkuhan, kasus cerai itu banyak. Ya bahkan aku punya temen. Ini ambil pelajaran ya, aku nggak nyebutin orang. Aku punya teman.
dia itu anak pertamanya, kalau nggak salah, dia seumuran sama aku. Ya, aku tuh umur sekitar 25, teman-teman. Anak pertamanya itu seumuran sama aku karena seangkatan di pondok. Seumuran sama aku, itu orang tuanya itu mau cerai. Ya, orang tuanya itu mau cerai. Gara-gara tuh bapaknya itu suka, dia deket sama lawan jenis pokoknya, kayak sering ngechat atau sebagainya. Ya, itu yang anaknya udah gede, teman-teman. Ya, makanya satu hal, teman-teman, ketika ada, tadi yang aku sampaikan, ketika ada suatu permasalahan, ketika ada suatu aib seseorang, maka hal yang paling utama, mungkin teman-teman itu hak masing-masingnya. Dia mau menyampaikan pelajaran buat orang lain, hikmah buat orang lain, itu masing-masing. Tapi yang paling terpenting, jadikan itu pembelajaran buat diri kita yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu, kita itu manusia yang tidak luput dari salah dan lupa. Ya, yang tidak menjamin kita tidak bakal terjerumus. Ya, makanya teman-teman dalam menanggapi suatu permasalahan, aib seseorang, sewajarnya aja. Maksudnya sewajarnya, ya nggak boleh gitu loh. Nggak boleh. Ya, kalau misal gedek, ya di sini aku nggak ngebolehin ya. Aku nggak ngebolehin apa? Nggak ngebolehin. Ya di sini aku nggak ngebolehin. Ya, aku nggak ngebolehin untuk teman-teman, karena ini sangat bahaya. Karena teman-teman, contoh ya, teman-teman itu menggibah, teman-teman itu sibuk untuk membicarakan kekurangan orang lain. Ya, apalagi tadi, ya tidak maslahat. Ya, tidak maslahat. Contoh ada 100 orang, ya, 100 orang, misal apalagi sekarang sosmed ya, dia posting, 100 orang tahu. Ya, misal ada orang dia ngambil apel, ini kita nggak membicarakan terkait dia salah atau enggaknya. Kita membicarakan terkait apa sih namanya, tingkatan. Jadi hukumilah kesalahan seseorang sesuai dengan takarannya. Contoh ada orang maling apel 1. Teman-teman bilangnya apa? Ada orang nih bilangnya, oh si fulan dia maling apel 2. Ternyata 200 orang itu tahu kalau dia itu maling apel 2. Ternyata akhirnya apa? Akhirnya ternyata yang dia ambil itu bukan 2 tapi 1. Tiba-tiba teman-teman apa? Teman-teman itu mengklarifikasi. Ya ternyata ini yang dia klarifikasi ya. Ya bukan yang dia ini. Ini yang dia udah klarifikasi, yang dia udah sebarkan di sosmed. Ya tiba-tiba ketika dia klarifikasi, oh si fulan dia ngambil 1 bukan ngambil 2. Ternyata yang dia sebarkan 2, yang nonton 200, yang dia klarifikasi yang nonton cuma 50. 150 orangnya ini. Ya, teman-teman harus menanggung, teman-teman. Ya, teman-teman tanggung. Tanggung apa tadi? Dari kesalahpahaman. Ya, apalagi dari 150 orang ini, dia punya teman, dia ngasih tahu, oh, si fulan nih gini-gini. Akhirnya dari 150, 1 orang misal nih, dia punya 3 orang, kali 150 kali 3, 450 orang. Nyebar lagi. Sedangkan untuk klarifikasi dan mengobatinya itu enggak semuanya gitu. Makanya teman-teman dalam menanggapi permasalahan aib seseorang itu harus benar-benar hati-hati banget. Ya, apalagi sampai fitnah. Ya, apalagi sampai fitnah. Kayak mungkin ada orang selingkuh, ternyata dia nggak selingkuh, cuman temen. Kita nggak ada yang tahu. Ya, makanya lebih baik teman-teman jangan jari itu tuh jari. Ya, jari itu jangan lebih cepat daripada apa? Daripada tabayun. Ya, sekarang itu jari itu lebih cepat daripada tabayun. Waduh, makanya posting. Ya, nggak dikorek dulu. Ya, kayak kemarin tuh ada kejadian di Aceh, teman-teman. Ada temanku itu, kan aku banyak ya teman-teman Aceh, alhamdulillah ya. Ada berita, itu katanya ada, teman-teman tahu yang supir truk, ya, yang katanya
ingin memperkosa dan sebagainya. Nah itu aku tuh dapat informasi dari salah satu temanku nggak masalah, katanya ini informasi yang pertama, ada dua orang, dua remaja perempuan, ya dia itu ingin nebeng dengan sebuah truk atau mobil ya, truk. Nah yang satu di depan tuh katanya lagi ngecas, yang satu tuh di depan karena ingin ngecas HP-nya. Ternyata ya perempuan tersebut itu diperkaos dan lantas dibuang ke semak-semak. Nah itu kan aku udah kesal banget ya. Namanya emosi kan, kayak wah ini kebangetan banget nih, super truk kebangetan banget nih, gitu kan. Itu kan yang kita alami gitu kan, yang kita rasakan. Karena di satu sisi kita tuh ingin ngasih tahu keadaan di sana tuh mencekam, keadaan di sana ternyata tidak baik-baik saja. Akhirnya ternyata, untung aku belum ngepost, untung aku belum posting tuh. Ternyata dia ngasih tahu, plak, berita terbarunya. Ya ternyata perempuan itu nggak diperkaos. Perempuan itu hanya apa sih, kayak mau dicium atau kayak gimana, kayak gitulah. Ya ini kan, iya si supir truk ini salah. Tapi hakimilah kesalahannya itu sesuai dengan takarannya. Ya dia nyium gitu loh. Ya pelecehan ini luas banget konteksnya. Ya karena berita yang awak itu kan tadi ya. Jadi walaupun dia salah, tapi kita jangan sampai melebih-lebihkan ya dalam menyikapi permasalahan tersebut, teman-teman. Ya. Makanya sekarang apalagi di dunia sosial media itu sangat ramai banget. Makanya teman-teman tuh ikutilah media-media itu yang valid. Ya, yang karena media itu banyak banget ya. Ada media-media yang mereka itu bener-bener meng-cross check. Ya, jadi dia nggak asal posting, tapi dia cross check, dia harus punya data, dia harus punya penanggung-jawaban. Kalau misal ada orang yang menanyakan berita tersebut, terus ada orang, saya coba dong buktinya, faktanya, pertanggungjawaban, fotonya bisa. Ya, pelakunya itu harus detail. Biasanya itu media-media yang mungkin sudah punya nama seperti itu. Ya, tapi kan sekarang banyak tuh ya media-media yang dia asal posting karena untuk mengadu domba. Ya, karena untuk mengadu domba, karena dia mungkin ada tujuan tertentu. Ya, kayak kemarin teman-teman kalau tahu yang seorang pendemo yang dilindas sama polisi, itu kan ada video yang dimana kalau nggak salah ya, kalau teman-teman mungkin tahu, ada orang yang mendorong. Ya, ada orang yang mendorong karena bayangin aja teman-teman, lagi rame gitu ada orang tiba-tiba duduk, kan secara akal kan kurang masuk gitu. Ya, itu banyak ada video tuh ternyata ada orang yang mendorong, ya ini walau alam ya. Jadi teman-teman intinya harus benar-benar meng-cross check ya, karena sekarang tuh sangat fatal banget nih ya, berita perselingkuhan di mana-mana lah, yang ini cerai ya, padahal dia suka memposting kebahagiaan. Ya, makanya teman-teman jangan menilai, jangan mengukur penilaian seseorang itu dari postingan. Ya, begitupun juga kita semua, aku pun pribadi. Ya, jadi ketika ada orang yang memposting terkait kebaikan atau masalah dakwah dan sebagainya, jadikan hal itu pembelajaran. Contoh nih, misal aku posting clipper ya, misal kajian Ustadz siapalah, Ustadz Fulan. Nah itu teman-teman ambil ibrohnya. Oh, yang disampaikan misal tentang masalah utang, masalah pernikahan, teman-teman ambil penilaiannya. Ya, terkadang kan sekarang kan orang melihat, wah si Fulan posting ini ya, berarti si Fulan ini baik banget orangnya, agamanya bagus. Ya itu kemungkinan bisa jadi. Ya, tapi tidak bisa menilai secara mutlak seseorang itu benar-benar orang yang baik. Gitu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ada salah satu riwayat ya tentang terkait masalah gibah itu. Ya, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulul muslimi 'alal muslimin haram.
Jadi seorang muslim ya itu eh, dengan muslim yang lain, dengan saudara kita, yaitu benar-benar diharamkan darahnya, hartanya dan kehormatannya. Ya, darahnya berarti dilarang kita itu untuk membunuh saudara kita. Ya, karena ada beberapa kelompok-kelompok yang mereka itu bisa dibilang apa ya, sebutannya itu khawarij kalau nggak salah. Ya, jadi mereka itu menghalalkan ya darah kaum muslimin. Ya, mereka itu menganggap darah saudaranya itu halal. Gara-gara apa? Ya perbedaan akidah, teman-teman. Ya, perbedaan akidah. Jadi oh dia ini apa? Dia sepakat dengan pemerintah bla 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 bla. Oh, dia halal. Itu ada, teman-teman. Ya, jadi mereka itu menghalalkan orang-orang yang tadi yang berbeda paham, yang berbeda akidah. Makanya kalau teman-teman mempelajari akidah nih, teman-teman mempelajari akidah, teman-teman akan tahu. Ya, teman-teman akan tahu kenapa di Indonesia itu banyak banget beberapa kelompok-kelompok, beberapa orang-orang, ya, beberapa kajian-kajian, beberapa latar belakang ya karena tadi akidah. Ya, mungkin kalau kita tahu dulu, oh ini pendapat A, pendapat B. Ya. Tetapi ketika teman-teman mempelajari akidah itu benar-benar spesifik. Ya, spesifik. Itu teman-teman langsung dapat tuh karena itu pasti bakal dapat. Ya, jadi yang diharamkan yang pertama itu adalah darah. Ya, yang kedua hartanya. Ya, jadi kita dilarang untuk mencuri, mengambil harta dari saudara-saudara kita. Apalagi yang minjem utang nggak dibayar. Nah, ini kayak kemarin tuh di Kalibata. Ya, ada orang apa? DC, debt kolektor ya. Yang jadi ada seorang polisi ya yang dimana seorang polisi ini dia apa sih dia tuh dicegat sama debt collector gitu kan, mungkin ya kemungkinan motornya itu nunggak atau kayak gimana, dicegat. Akhirnya ternyata si polisi ini datang, temannya itu sekitar 4 atau 5 orang, terus si debt collector ini digebukin, teman-teman ya, digebukin, diajar sampai meninggal kan, yang satu meninggal, yang satu lagi katanya dia sempat selamat tapi akhirnya itu meninggal kalau nggak salah. Ya, sampai kemarin kan ada terjadi kebakaran gitu. Ya makanya di sini sebenarnya apa ya, kita tuh harus bisa menyikapi suatu keadaan. Ya, ada sesuatu yang mengancam diri kita, ada sesuatu yang tidak mengancam. Teman-teman harus bisa membedakan. Contoh, teman-teman lagi jalan nih, bisa lagi, mas saya mau ke Aceh mas. Teman-teman lewat suatu kawasan, suatu wilayah, mungkin teman-teman tahu. Ya, di sana ada begal. Begal tuh megang celurit, megang apa. Nah, ini beda konteks. Ya, ini beda konteks. Kalau kita terancam, ya, kalau kita terancam ini beda konteks. Oke. Ya, tapi kalau misal kita tidak terancam, kita tidak apa, nah ini kita tidak boleh untuk tadi, ya, untuk mengajar ataupun melawan seseorang gitu. Makanya kan kalau di dalam silat itu ada namanya, sebutannya itu kan ilmu bela diri. Nah, di situ bukan ilmu untuk mengajar seseorang, bukan, tapi kita membela diri kita, bagaimana diri kita itu selamat gitu ya. Jadi bukan untuk tujuannya itu awalnya bukan untuk menghajar atau menghabisi seseorang, tetapi untuk membela diri. Ya, kalau sampai akhirnya mungkin ada seseorang yang menjadi korban, ya kita membela diri kita gitu. Tapi kan tadi kebijakan mungkin di negara kita itu kan ada beberapa aturan-aturan ya yang harus kita taati. Ya itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada juga teman-teman di sini, teman-teman tahu salah satu kisah, mungkin nih kita jam berapa nih? Oh, di jam 9.12 ya. Mungkin aku kasih tahu salah satu kisah. Ada salah satu kisah itu di zaman, mungkin teman-teman sering mendengar ya. Salah satu kisah itu di zaman Sultan Murad keempat. Ya, jadi Sultan Murad keempat ini kan dia biasa, kalau di Indonesia itu namanya blusuan. Ya, jadi mendatangi warga, nyamar lah ya. Nyamar tuh dia nggak menunjukkan bahwa dia itu seorang sultan. Ya. Nah, jadi seorang Sultan Murad ini
beliau ini dia belusuan ya, ke warganya itu belusuan, masuk ngecek bagaimana, dia mau tahu kondisi warganya, kondisi rakyatnya itu seperti apa. Akhirnya ketika di suatu perjalanan, Sultan Murad ini menemukan ada seseorang mayat, seseorang yang tergeletak, dan ternyata seseorang tersebut itu sudah meninggal ya, sudah meninggal dunia ya, sudah tidak sudah tidak ada lagi lah ya, sudah tidak ada lagi, sudah meninggal dunia. Akhirnya Sultan Murad ini dia bingung ya, kenapa ada orang meninggal ya, ada orang meninggal tapi tidak ada orang yang peduli dengan orang tersebut. Akhirnya dia nanya ke orang-orang sekitar, kenapa ya, kenapa dengan si fulan ini, kenapa ya? Terus kata orang-orang sekitar, iya, dia itu tuh suka menyewa pelacur, dan dia itu suka membeli Homer ya. Jadi masyarakat itu menganggap si fulan ini yang meninggal ini dia adalah orang yang hina ya, orang yang hina. Nah pada akhirnya ya teman-teman, dibawalah sama Sultan Murad ini ke rumahnya. Ini rumahnya mana? Dibawa ke rumahnya, terus ketemu dengan istrinya, sampai akhirnya istrinya, tahu sendirilah ketika seorang istri meninggal oleh suaminya, sampai akhirnya si Sultan ini menanyakan kepada istrinya, dan istrinya di sini menceritakan bahwasanya saya sudah memberitahunya kepada dia ya, kepada dirinya, kalau kamu itu melakukan hal seperti itu pasti orang-orang tuh akan membencimu, akan membiarkanmu ya. Akhirnya diceritakan ternyata suaminya tersebut itu, kenapa orang-orang itu sebenarnya udah mengira istrinya itu pasti suaminya akan seperti itu, meninggal, tidak ada orang yang peduli dengannya. Pada akhirnya si istri ini cerita, iya, jadi dia itu ketika dia itu semasa hidupnya dia itu suka membeli minuman keras ya, ataupun khamar, tetapi dia bawa pulang ke rumah, akhirnya khamar itu dibuang ke toilet lah ya, ke kloset, ke toilet, ke kamar mandi ya. Pokoknya dia buang khamarnya itu ya, dengan dia mengatakan, ya saya sudah mengurangi orang-orang yang tadi yang mabuk-mabukan. Jadi kalau andai kan gini teman, andai kan gini, kayak sekarang tuh kan lagi ramai tuh Purbayan ya, Menteri Pak Purbayan ya. Ada salah satu aku temukan di sosial media, kalau mau mencari tikus ya, kalau mau mencari tikus, kalau nggak salah tuh, kalau mau mencari tikus atau kalau nggak salah gini, kalau mau mencari tikus ya, nanti teman-teman bisa cek itu. Kalau nggak salah tuh, kalau mau mencari tikus atau mau mengeluarkan nih tikus-tikus dari sarangnya, itu kita nggak usah sibuk mencari, tapi ambil aja makanannya. Ya makanya kan banyak tuh kadis-kadis tuh pada demo kan, ya gara-gara anggarannya itu dibatasi lah, anggarannya itu direvisi, ada perbaikan dan sebagainya. Nah dari situlah teman-teman, dari situlah apa yang dilakukan dari tadi, yang si fulan yang tadi meninggal tadi, yang suaminya si ibu tadi, dia membeli minuman khamar ya, yang seharusnya pada malam itu ada 100 botol yang diminum oleh orang-orang di sekitar situ, gara-gara minumannya ia beli dengan uang semampunya dia, berarti dia punya uang segitu, dia beli. Nah dengan dia membeli minuman itu, yang seharusnya, misal ya, ini permisalan, yang seharusnya pada malam itu ada 100 orang yang minum, karena dia beli, akhirnya pada malam itu bukan 100 orang yang minum. Misal dia beli sekitar 80 botol, berarti cuma 20 orang, semisalnya seperti itu. Nah dengan dia membeli minum khamar, lantas dia membuangnya, dia menyelamatkan orang-orang dari meminum khamar ya, karena khamarnya habis, udah dia beli ya, sebagian udah dibeli. Terus si istrinya bilang, apakah benar orang-orang mengatakan, kalau nggak salah tuh, apakah benar orang itu mengatakan dia suka menyewa seorang pelacur? Lantas
si istrinya itu ia akan mengatakan ya, karena dikatakan oleh warga setempat jadi suka menyewa pelacur dan sebagainya. Ternyata istrinya memberitahu bahwasanya suami saya ini, dia itu tidak menyewa pelacur ya, tetapi dia memberi uang kepada seorang pelacur agar seorang pelacur itu tidak berhubungan ya dengan, ataupun tidak disewa oleh orang-orang pada malam hari itu ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita itu selalu melihat dari sesuatu yang nampak. Kita nggak tahu hati seseorang itu seperti apa. Ya, ini dalam hal keburukan ya, dalam hal keburukan yang kita lihat di lapangan, di masyarakat. Ya, begitupun sebaliknya. Terkadang kita terlalu gampang untuk apa? Untuk menilai orang ini baik, orang ini santun, orang ini agamanya bagus. Memang kita hanya bisa menilai dari apa yang nampak. Tapi untuk teman-teman, misal teman-teman, mas saya mau nikah mas, ya saya kalau mau nikah saya melihat orang nih dari covernya, itu nggak bisa teman-teman. Ya karena aku tuh jujur, aku tuh udah banyak ketemu dengan banyak orang. Aku tuh dari SMP, aku dari SMP, aku kan di pondok ya, SMP SMA, aku tinggal dengan banyak teman-teman, dengan banyak orang, dengan banyak sifat. Dan kuliah pun aku juga tinggal dengan banyak orang. Ya, aku semasa kuliah aku tinggal dengan banyak orang. Ya. Jadi bahkan ada orang-orang yang mungkin dia jarang sholat, ada yang jarang sholat ke masjid. Ya, ada juga yang mungkin dia rajin sholat. Ya, dia rajin sholat itu pun juga punya kekurangan teman-teman. Ya. Makanya kenapa sekarang banyak orang-orang cerai? Karena dia hanya melihat dari cover. Oh dia bagus orangnya, oh dia gini, oh gini-gini. Padahal dia nggak tahu sifat aslinya itu seperti apa. Ya, jadi di sini kita jangan mudah untuk berekspektasi tinggi, jangan mudah untuk menghakimi seseorang, khususnya di dalam keburukan. Karena ketika naudzubillah dzalik ya, karena ketika seseorang itu menyebarkan suatu aib, ya itu tuh andaikan teman-teman itu ada air bening, teman-teman tumpahin sirup, kan warna jadi merah kan. Tiba-tiba ternyata orang itu nggak bersalah. Ya kita itu salah ngasih informasi. Teman-teman ngebersihnya gimana kira-kira? Dengan sirup yang udah tercampur ke air itu bersihnya teman-teman gimana? Sulit kan? Sulit. Ya. Jadi kita sebagai seorang penuntut ilmu kita harus lebih bijak. Jangan mengedepankan emosi. Ya, jangan mengedepankan emosi, dan kita juga harus tahu bahwasanya kita itu tidak terlepas dari yang namanya kekurangan dan kesalahan. Ya, kemungkinan bisa jadi ya, tapi jangan sampai lah ya, naudzubillah min dzalik. Ya kita tidak terlepas dari kesalahan tersebut. Ya. Dan sesuatu hal yang udah Allah tutupkan aib kita itu jangan disebarluaskan teman-teman. Sekarang tuh orang bangga banget menyebarluaskan aibnya. Ya, kayak ada nih salah satu followerku kalau nggak salah bilang, Mas bilang gini, Mas kok masnya nggak pernah galau sih Mas? Kok masnya gini? Ngapain teman-teman? Ya, teman-teman lagi, misalnya ya teman-teman lagi suka sama seseorang, teman-teman mungkin lagi mencintai seseorang, teman-teman mungkin lagi patah hati, nggak usah diposting. Ya, karena itu akan menjadi bahan aja buat tontonan orang. Jadi sesuatu hal kebahagiaan, kesenangan, ya teman-teman boleh menampilkan kebahagiaan. Tapi ingat teman-teman, ada namanya ain, ya penyakit ain. Ya, jadi teman-teman nanti yang udah nikah, teman-teman yang punya suami, teman-teman yang laki-laki yang punya istri, itu benar-benar ya menurutku sewajarnya lah. Ya, mungkin pernikahan itu kan sesuatu hal kebahagiaan. Akhirnya saya menikah juga, akhirnya saya gini. Itu banyak orang menganggap itu akhir.
Akhirnya saya ketemu jodoh. Padahal banyak yang ternyata itu adalah awal dari eh, penderitaan seseorang ketika dia tidak mendapatkan orang yang tepat. Gitu. Ya, itu ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketika kita mendapatkan suatu kebahagiaan, kita sewajarnya saja. Ya, karena ini banyak banget orang-orang yang dia tidak tahu ke depannya. Dia hanya memikirkan dia saat itu bahagia, dia nggak tahu ke depannya akan seperti apa. Dan ketika kita menyikapi kesalahan seseorang, kita harus tabayun terlebih dahulu. Gitu ya, kita harus tabayun. Mungkin niat kita baik ya, pasti setiap orang tuh banyak ya, aku sebenarnya setiap orang tuh punya niat baik. Untuk apa? Untuk mungkin peduli dengan saudara-saudara kita yang mungkin sedang ditimpa musibah ya, dan sebagainya gitu. Tapi ya tadi, jangan sampai yang salah siapa ya kita malah membahas, malah nyasar gitu lah. Kayak kemarin di MUK kemarin, yang salah siapa, nyasarnya kemana ya. Jadi ya balik lagi, hakimilah sesuatu itu sesuai dengan kesalahannya. Itu ya. Terkait masalah, kita nggak bisa kayak hati orang seperti apa, hati orang seperti itu, kita nggak bisa. Ya kita hanya bisa untuk istilahnya melihat seseorang itu dari sesuatu yang nampak. Ya ini untuk masalah keburukan ya. Dan teman-teman jangan sampai, jadi tergantung sikon, tergantung keadaan. Jangan sampai ketika ada orang yang oh dia di luarnya buruk, oh mungkin luarnya doang buruk, nah jangan seperti itu juga. Ya, oh mungkin luarnya aja buruk, oh kok dia nggak sholat, oh mungkin saya ngeliatnya dia mungkin nggak sholat, tapi bisa jadi di belakangnya sholat. Nggak bisa kayak gitu teman-teman. Ya, dan aku banyak banget teman-teman influencer lainnya, ya, dan ini buat aku pribadi, ya aku hanya mengingatkan sesuatu yang nampak itu tidak bisa dinilai secara mutlak. Jadi oh dia masnya humble, ini ustadznya humble, kakaknya humble, belum tentu teman-teman. Ketika bertemu dengan teman-teman belum tentu. Ya, jadi itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Intinya di sini mungkin saya tidak banyak untuk menyampaikan. Intinya tadi kita harus tahu ya konsekuensi kita seseorang ketika dia menyebarkan aib, hal-hal apa saja yang mungkin tidak boleh untuk disebarkan, yang boleh untuk kita sebut ya, dan apa saja hal-hal yang mungkin langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika kita menemukan suatu kesalahan ya. Terutama ya tadi kita harus bertabayun terlebih dahulu dan kita tidak terlepas dari yang namanya kesalahan. Jadi itulah yang membuat diri kita itu akan semakin hati-hati dalam menyebutkan, dalam membicarakan kekurangan orang lain. Ya, jadi sibuklah diri kita itu untuk hal-hal positif teman-teman, karena capek. Ya aku jujur, aku kadang lihat di kolom komentar ya, misal ada berita-berita itu kok orang semangat banget gitu buat komentar panjang-panjang, menjelaskan panjang-panjang. Aku mah capek teman-teman. Ya aku lebih baik aku nonton. Ya aku lebih baik aku nonton apalah gitu ya. Dibandingkan ya tadi capek-capek mikirin orang lain gitu. Kalau mikirin untuk menjadi lebih baik, mikirin terkait masalah agamanya, itu mungkin masih oke. Ya, tapi kalau itu dapur dia tidak merugikan kita, itu nggak usah capek-capek untuk kita bahas gitu. Terkadang diri kita juga masih banyak kurangnya, diri kita masih banyak yang perlu dibahas PR-nya. Kita sudah membahas orang lain. Andai kan nih ada perusahaan ini mau bangkrut, punya utang di mana-mana. Tiba-tiba ada perusahaan baru buka, ya dia punya utang. Kita malah sibuk apa? Perusahaan itu ngutang. Padahal apa? Perusahaan dia sendiri utangnya banyak. Perusahaan dia sendiri nih dikit lagi nih sekali senggol itu mau bangkrut. Ya, jadi kebanyakan gitu teman-teman. Kita terlalu sibuk untuk membicarakan kekurangan orang lain, padahal kita banyak kekurangannya. Ya, kecuali seorang bapak ke anak, suami ke istri, seorang suami ke anak, bapak ke anak, ibu ke anak. Nah, ini
Ini penting karena sebagai tarbiyah. Tapi kalau orang lain itu biarlah, ya urusan. Kita hanya sebatas ngingetin. Ya, bahkan kita mengingatkan seseorang pun kita tuh harus tahu tempat. Ya, kita jangan sampai mengingatkan di depan banyak orang. Kata kata Imam Syafi'i itu kan, ketika kita mengingatkan seseorang di depan banyak orang itu ya sama saja dengan menyebarkan aib, ya aib seseorang gitu. Jadi kita semua punya kekurangan. Jangan merasa diri kita itu seseorang yang sempurna, ya. Jangan merasa seperti itu, karena tadi balik lagi kita tidak terlepas dari kekurangan. Nah, aku ada salah satu teman-teman eh, menemukan orang ya. Jadi apa ya? Ya dia itu punya suatu masalah. Ya dia melakukan, mungkin dia bisa jadi ya, kemungkinan dia melakukan sesuatu kebaikan tuh karena orang. Pokoknya tadinya tuh orang tersebut itu cadaran. Ya, dia itu cadaran. Ini bukan pakai kerudung lagi, cadaran. Ya, tapi nggak tahu ya kenapa orang tersebut itu akhirnya dia bukan membuka cadarnya lagi, dia membuka hijab, teman-teman. Ya, dia membuka hijab. Karena kalau cadar itu kan sunnah ya, ada yang sunnah, ada yang hukumnya wajib. Di Imam Syafi'i itu wajib, ya di beberapa pendapat yang lain itu sunnah. Ya tapi masalahnya kerudung ini kan sesuatu yang yang diwajibkan gitu. Ya baik lagi, ya kesalahannya itu ya masalah ini ya, masalah hati gitu kan, masalah mungkin patah hati lah gitu, kayak dia berharap sama seseorang. Nah ini yang salah. Jadi lakukanlah kebaikan itu karena Allah, teman-teman, karena di situ bisa jadi ya Allah nguji. Jadi ketika orang itu diberikan suatu masalah, contoh mungkin ya udahlah, misal teman-teman semangat belajar, ya Allah saya pengen nikah gitu kan, saya pengen nikah dengan si fulan, terus saya semangat belajar. Nanti kan kita harus meluruskan niat ya. Tapi bukan berarti aduh niat saya salah, ya udah saya nggak ikut pengajian. Kita tetap pengajian dan kita luruskan niat. Nah, bagaimana Allah itu menguji niat kita itu lurus atau enggaknya, karena Allah atau karena manusia? Ya tadi, orang itu akan diberikan ujian. Ternyata orang yang membuat kita semangat dalam belajar ilmu agama, ternyata orang tersebut nikah, ataupun ada laki-laki ditolak lamarannya. Nah ini kan diuji. Kamu tuh dari kemarin kamu melakukan kebaikan, kamu melakukan amal ibadah itu untuk siapa dan karena siapa? Karena Allah atau karena orang lain? Ya, karena kalau teman-teman kecewa itu manusiawi, teman-teman ini patah hati itu manusiawi. Tapi jangan sampai melanggar syariat. Ya, contoh misal tadinya dia baca Quran satu hari satu lembar, satu hari satu juz. Tiba-tiba dia baca Quran satu hari satu lembar. Ya. Ataupun tadinya dia suka sholat sunnah, sholat duha. Ataupun tadi dia suka puasa. Nah ini kan kalau dia nggak puasa, dia nggak sholat duha, kan ya udah itu sunnah. Ya bukan hanya sunnah, enggak. Ya itu bagus, tapi maksudnya itu kan sunnah, bukan wajib, ya kan? Nah, yang jadi masalah itu adalah orang-orang yang melanggar tadi, ya hal-hal yang kewajibannya, kayak dia memakai kerudung, ya dan amal ibadah yang lain yang diwajibkan ya. Ya jadi itu teman-teman, mungkin pesanku ya tadi masalah aib, ya baik lagi masalah aib, kita harus banyak introspeksi diri ya. Dan tadi yang apa yang aku ceritakan itu kita jangan salah niat, khususnya teman-teman dalam belajar ya, jangan salah niat. Intinya luruskan niat dan ya semua itu jangan kita terlalu berharap ya, kita jangan terlalu berharap bahwasanya ya tadi, terkadang manusia itu suka dikecewakan dengan apa yang diharapkan, kecuali dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya itu saja teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
karena ini sudah malam juga, mungkin ada yang mau tanya jawab, mungkin silakan. Itu saja aku cukupkan. Ya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pemaparannya yang luar biasa. Baik, kepada teman-teman sekalian, untuk yang masih bingung, yang masih kurang paham, ataupun masih banyak sekali pertanyaan yang harus ditanyakan malam ini, boleh nih untuk segera langsung raise hand, ataupun juga boleh langsung on mic untuk langsung bertanya, atau kalau yang masih malu-malu juga boleh untuk mengirimkan pertanyaannya di kolom chat. Baik teman-teman, silakan ditunggu ya. Oke, ini udah ada beberapa pertanyaan ya Ustadz. Jadi di sini dari Kak Tiara, bagaimana sih cara menanggapi atau menyingkapi orang yang suka menegur atau mengkritik kita di depan orang lain? Boleh, sekarang Ustadz. Oke, cara menanggapi ya. Tadi ada salam gak sih arahnya tuh? Ya langsung aja aku jawab. Jadi cara menanggapi orang-orang yang mengkritik kita di depan orang lain, ya kita kita nggak usah untuk kelihatan marah di depan dia, ataupun yaudah ya anggap aja kita baik-baik aja lah gitu ya. Kita kalau kita teman-teman bisa negor mungkin boleh ya, kalau bisa ngingetin orang jadi di depan banyak orang ya. Tapi kalau aku tuh jujur, sesuatu hal yang menyakitkan itu biasanya aku hindari teman-teman. Maksudnya aku hindari di sini bukan istilahnya memutus silaturahim, enggak gitu. Jadi misal contoh misal aku biasa kalau main tuh sama si Fulan ya, kan banyak tuh teman-teman ya, ternyata si Fulan tuh suka berkata kasar, si Fulan tuh suka merendahkan saya dan sebagainya ya. Ya itu teman-teman kan ada salah satu perkataan itu ya kita kalau ada orang-orang yang menyakiti ya kita bukan memutus silaturahim ya, tapi kita pergi di sini ini agar tadi dia tidak selalu berbuat melakukan suatu penghinaan. Karena kan kalau dia menghina orang tersebut kan dia dapat dosa dong. Sedangkan orang yang dihina dia juga makin sakit hati gitu. Karena ada orang-orang itu yang dia itu senang untuk merendahkan orang lain. Itu banyak itu ada ya. Jadi dia tuh kalau di depan nih, dia di depan kita tuh misal lagi face to face nih berdua, dia nggak kayak gitu, dia nggak menghina, nggak mengingatkan bla 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 bla. Tapi ketika dia ada teman-teman rame-rame nih, ada teman-teman kita sama teman-teman dia ngumpul, nah terkadang ada orang tuh cari perhatian, caper lah bahasanya. Dia cari perhatian dan dia mencari bahan. Dengan apa? Dengan tadi dia menjadikan orang lain itu sebagai bahan. Ya entah dia merendahkan, entah dia mungkin ya niatnya mungkin bercanda. Nah kita kan nggak tahu ya, hati orang itu mungkin kita anggap bercanda, kita nggak tahu di dalam hati orang tersebut merasa terzolimi atau harga dirinya mungkin tadi direndahkan, kita nggak ada yang tahu. Ya kadang orang-orang ada seperti itu. Nah kalau teman-teman menemukan orang-orang seperti itu ya tinggalkan di sini bukan memutus silaturahim ya, tapi tadi untuk menjaga teman-teman itu ya untuk tidak dihina ya, untuk teman-teman itu tidak diremehkan ya. Jadi carilah orang-orang yang bisa menghargai kita ya. Makanya kan ada orang ngerasa kok hidup saya gini-gini saja, kok hidup saya kok merasa kurang ya. Coba teman-teman tuh cari tempat-tempat yang lain. Mungkin di tempat tersebut teman-teman merasa direndahkan, tapi di suatu tempat yang sangat berharga teman-teman itu akan merasa dihormati. Kayak seperti ada salah satu cerita itu, salah satu kisah, kan ada seorang kakek, dia ngasih jam ke cucunya, jam bekas ya. Akhirnya dia ngasih jam bekas ke cucunya, coba bawa ke tukang rongsok, dibawa, ternyata ditawar dengan harga murah. Akhirnya dibawa pulang lagi tuh. Akhirnya si kakek ini bilang, coba kamu bawa ke tukang jam. Nah dibawa ke tukang, ditawar lagi dengan harga murah tapi lebih tinggi. Nah terus dibawa pulang lagi, kakek bilang, coba kamu bawa jam ini ke
toko ini barang-barang antik. Ya, ternyata di barang itu dihargain dengan harga yang sangat tinggi. Ya. Jadi tadi teman-teman, terkadang bukan kitanya yang rendah, ya, bukan kitanya yang kurang, tapi terkadang lingkungan saja yang kurang tepat gitu. Jadi kalau teman-teman merasa teman-teman tidak dihargai di tempat tersebut, ya teman-teman cari tempat yang bisa menghargai. Tapi ingat, ya tempatnya harus tempat yang baik. Nah, orang-orang kayak bisa dia punya circle teman-teman pengajian, tiba-tiba sama teman-temannya dibully. Akhirnya naudzubillah ya, dia gabung sama teman-teman yang mungkin nggak sholat dan sebagainya. Oh, saya di sini lebih dihormati. Enggak seperti itu teman-teman. Justru itu lebih menyengsarakan. Ya, makanya ada istilah gini, lebih baik hidup di negara muslim. Ya mungkin di situ ada pencurian, ada apa, dibandingkan hidup di negara non muslim tapi tidak ada keburukan. Ya, karena tadi teman-teman, masalah kita harus tahu ya mana yang menjadi kewajiban. Mungkin kita lihat, oh dia nggak sholat, tapi dia baik sama kita. Nah, dia lebih parah, dia nggak sholat teman-teman. Ya, jadi yang konteks yang tadi aku sampaikan itu tempat-tempat yang baik. Jadi misal ada circle yang rajin sholat, ada circle yang A rajin sholat, yang B rajin sholat. Ternyata si A ini suka merendahkan, ternyata si B ini enggak. Nah, teman-teman cari yang di B. Ya, sama seperti halnya kayak teman-teman mau cari calon pasangan. Ya, oh si Fulan dia misal nih, oh si Fulan dia apa ya? Si Fulan dia suka berkata kasar. Ya, dia rajin sholat, tapi dia suka berkata kasar. Terus si B dia bukan orang Muslim, non mus, tapi dia nggak suka berkata kasar. Nah ini kan salah. Oh saya mau jadi suami inilah, yang tadi nggak berkata kasar, salah teman-teman. Ya karena tadi udah masalahnya masalah akidah, masalah agama, gitu, masalah syariat. Nah jadi teman-teman cari, misal cari itu laki-laki yang dia rajin sholat dan dia bisa menjaga lisan. Itu penganalogiannya tuh seperti itu. Gitu. Jadi cari orang-orang yang tadi dia tidak meninggalkan kewajiban tetapi dia tidak merendahkan kita, seperti itu. Makanya berteman itu jangan teman-teman tuh harus netral, maksudnya nggak mainnya sama itu terus. Ya kalau aku tuh kayak gitu teman-teman, aku main tuh sama siapa aja gitu. Jadi di situ nanti aku bisa pilih-pilih mana nih yang menurut aku cocok, yang rajin sholat gitu kan, yang aku di situ merasa tenang. Nah itu seperti itu. Itu. Jadi hal-hal orang-orang yang merugikan, yang merendahkan kita itu jadi tanggepin. Biasanya kalau kita nanggepin, ya dia itu akan merasa senang. Gitu. Dia udah ngejek kita, kitanya respon ya seneng. Gitu. Tapi kalau kita cuekin ya dia akan ini. Terkadang kenapa dia merendahkan kita atau apa ya, karena tadi mungkin kitanya respon. Ya kitanya malah seneng gitu. Kayak gitu teman-teman ya. Oke.